Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam dimulai, untuk yang membawa handphone silakan di silent ataupun dimatikan dahulu. Terima kasih. Mari kita buka kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Saat teduh 1 Korintus pasal 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 26, Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan, mulia baginya. Darah putranya aja penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan, mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan, mulia baginya. Saudara-saudari, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan mulai duluan dan saudara-saudari ayat selanjutnya. Hingga 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Mari kita mulai membaca. Perpecahan dalam jemaat atau gereja. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sejantung sepikir. 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu dan yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Sama-sama. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Saudara-saudari, mari kita menyanyikan pujian nomor 120, Pimpin ke Kalvari.
mahkotai Raja hidup, mulia untukmu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di samping-Mu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kubur-Mu, namun kosonglah kubur-Mu, Engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap jantung memikul salib-Ku, terima cawan beserta-Mu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Selanjutnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Eliakim Pang. Kepada hambanya kami persilakan. Cảm謝主恩典，今日係8月份ที่จะ禮拜嘅主日，是個教會喺每週日頭隻禮拜是個要嘅宣傳禮拜，見不啱是個一吹嘅會舉行是個嚟宣傳禮拜，並且是個嚟看嘅熱土先見，等將大家分開嘅馬太福音講出個。是個做送差嘅教會用，一係嘅用嘢嘅經文嚟主持嘅先例，是個嚟看嘅26章馬太26節到30節哦。我想讀嘅中文咧，然後我唱嘅撒迦利亞傳道讀嘅英文咧。他們切的時候，耶穌拿起餅來祝福，就擘開賜給門徒，說：你們拿着切，這是我的身體。又拿起杯來祝謝了，賜給他們說：你們都喝這杯，因為這是我立約的血，必當然流出來，是罪的灑。我告訴你們，從今以後，我不再喝這葡萄汁。直到我在我父的國裡，同你們喝新的那日子。他們沖了時，就出來往橄欖山去。Matius 26 ayat 26 sampai 30. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun.當主耶穌佢撇擺嘅日子，佢最後各個門徒在流行舉行嘅宣傳禮拜，去作最後日子嘅宣傳禮拜。嗱，其實拿起呢個餅來，佢講呢個餅係邊個先就係以餅嘅先詞，邊你真破碎嘅。然後其實拿起呢個杯來，呢個杯腔仲要呢個葡萄汁。一個葡萄汁喺紅色嘅，嗱係以標主耶穌基督佢哋被當差十字架，灑線流血來買贖是咁咪真嘢吹歌。如果弟兄姊妹，如果已經兩細了啊，請人能夠拿住個餅，然後就拿住個杯，這個餅就表示個身體，杯和葡萄汁就表示個血流出來。嗱，是個愛為了個杯，個個餅禱告，真唱了個Zakaria contoh tayang segala個車道。 Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa datang ke meja perjamuan Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, yang dengan aksinya itu Dia telah menebus kami dari dosa. Dan kami bersyukur Bapa saat kami mengambil roti dan cawan ini, di mana roti melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk kami, dan anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk kami. Saat kami memakannya dan meminumnya, kami mengingat penderitaan Yesus, dan kami mau bersyukur bahwa kami telah diselamatkan. Dan kami juga mau bertekad untuk memberitakan kabar baik ini untuk semua yang belum percaya. Kami mau menyambut berkat ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menolong kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 像你这个宣传品拿到你面前，你拿起啲餅，然後拿起啲杯，請人會向站立起來，為面彼此嘅禱告，神人是家嘅吹在主面前，求主幫助是家每個人，堅固是家每個人嘅信心。如果係兩細了話，你就要兩這個杯，這個餅夾這個杯，係你望要兩細，請你望按兩數這個餅夾這杯。 是個在是個人會向面彼此嘅禱告，神人是個吹在主面前，是個面禱告。是個來存錯今日呢閃現兩手嘅餅，然後是個兩手嘅杯，是個。 拿起這個餅來是個兩手的餅。Salibnya
salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Thì các lời giảng số để cái buổi Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan di dalam surga ku ucap terima kasih. Amin. Thì cái dịch bản giảng tôi sự cả lời chong thì cái con chổi dịch bản như sự siêu ấyที่dịch phải ấy sự cả chong dịch phải. Sinh命之眼你照顾我，荣耀都归于你，使我们往你近几面，领我到度楼地，使我们往他西玛尼，莫忘我主痛苦受洗，莫忘我主因爱慈悲，领我到度楼地。感謝主。感謝。Silakan duduk. Saudara-saudari, selanjutnya kita akan melihat ayat hafalan yang terdapat di buletin. Kita akan membaca ayat hafalan ini sebanyak 3 kali, dan kali yang ketiga kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saya akan memberi waktu untuk kita mencoba menghafalkannya. Mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks di buletin. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus,
supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan untuk ayat hafalannya. Untuk yang belum menghafalkannya bisa membawa buletin ini pulang agar dapat menghafalkannya di rumah masing-masing. Selanjutnya kita lihat warta gereja. Jadwal pelayanan sudah terpampang di buletin. Harap yang bertugas dapat memperhatikannya. Warta gereja, doa dan puasa akan diadakan secara rela dan suka pada saat setelah KMT selesai sampai dengan jam 6 petang hari Senin. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Sambil menjalankan persembahan akan dibawakan oleh Saudari Ibu Ango. Sambil menjalankan persembahan kita akan menyanyikan pujian nomor 52, Ku Berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak-Mu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk untuk anak-anak, silakan menuju tempat sekolah minggu.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PI Zakaria dengan tema kesatuan dalam Kristus. Kepada hambanya kami persilahkan. Oke, saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh kembali lagi membuka firman-Mu. Kiranya Engkau tolong setiap kami sehingga saat kami membaca firman-Mu dan merenungkannya pada malam hari ini kami beroleh pengetahuan dan iman kami bertumbuh karenanya. Kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini sehingga Engkau menggunakannya sehingga bisa menjelaskan firman ini dan kami semua bisa mengerti. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kesatuan dalam Kristus. Konflik adalah masalah yang paling sering kita dengar yang ada dalam suatu hubungan. Ada pepatah hiperbola mengatakan lebih mudah menyatukan air dan minyak daripada menyatukan dua pikiran orang. Dan tentu saja kita sependapat bahwa konflik di antara hubungan apapun juga adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Kalau kita melihat di gereja di Korintus seperti yang disinggung minggu lalu, ada gereja yang penuh dengan masalah. Kenapa banyak masalah? Kalau kita melihat dari pasal pertama sampai pasal terakhir, Rasul Paulus berbicara dan mencoba mengadres atau menjelaskan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mulai dari masalah yang kita akan bahas perpecahan, nanti ada masalah percabulan di mana ada seorang yang tidur dengan istri ayahnya. Artinya dengan mamanya sendiri. Juga nanti ada bagaimana orang yang saling menuntut di pengadilan. Ada orang-orang yang menyembah berhala, makan makanan penyembahan berhala. Dan banyak sekali kasus dan masalah yang ada di gereja Korintus. Dan yang menjadi highlight dari Rasul Paulus dan menjadi isu pertama yang ingin diselesaikan adalah konflik. Kalau kita melihat setelah salam dan ucapan syukur, masalah pertama adalah konflik. Nanti di pasal ketiga, konflik lagi. Nanti di pasal ke-6, konflik lagi. Jadi konflik menjadi hal yang sangat signifikan yang perlu diselesaikan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin kita satu. Makanya di dalam doa imam besarnya dia berdoa, Tuhan jadikan mereka satu seperti Tuhan Bapa dan kita satu. Makanya ketika Rasul Paulus melihat dan mendengar dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan, dan inilah yang akan dijelaskan. Maka tema kita kesatuan dalam Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Setidaknya ada 3 hal utama yang akan saya jelaskan dan bagaimana firman Tuhan ingin kita belajar. Hal yang pertama adalah kesatuan kita harus demi nama Kristus. Di ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kalau kita tahu, Paulus ini punya otoritas. Dia adalah gembala. Dia bisa memerintahkan, dia bisa mengomel, dia bisa memberikan banyak hal. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Otoritas terhadap gereja-gereja di Korintus. Tetapi Paulus tidak menggunakan otoritasnya. Justru dia katakan, aku menasehatkan. Kata menasehatkan ini kita mendapatkan kata parakaleo, di mana kita tahu ini ada gelar dari Roh Kudus. Gelar Roh Kudus dikatakan di Yohanes 14 adalah penghibur yang lain, penolong yang lain.
Sederhananya parakaleo artinya seseorang yang ada di sisi kamu. Makanya Rasul Paulus menjadi seperti bapak rohani. Dia ada di sisi kamu ketika kamu salah. Ketika gereja di Korintus ini berdosa, melakukan banyak dosa dan banyak masalah, Rasul Paulus tidak bilang saya ini gembala, tapi saya adalah bapak kamu. Saya akan duduk berada di sisi kamu. Makanya aku bukan memerintah tapi nasehatin kamu. Apa nasihatnya? Saudara-saudara, bukan hanya bapak. Dia bilang, saudara, kita saudara di dalam Kristus demi nama Yesus Kristus. Dan ini adalah alasan utama. Kenapa kamu harus bersatu? Demi nama Yesus. Karena Yesus Kristus yang satukan kita. Kita tidak ada yang kenal satu dengan yang lain sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Mungkin kita punya hubungan keluarga, tapi kita sebenarnya belum satu. Selama kita masih di luar Kristus, kita tidak ada kesatuan. Kenapa? Karena nanti kalau kita tidak percaya Yesus, ujung hidup kita adalah ke neraka. Sedangkan semua yang disatukan di dalam Kristus akan menjadi satu, seperti Bapa dan Yesus satu. Makanya hanya demi nama Kristus kita bersatu. Tapi seperti apa persatuan demi nama Kristus? Nah, di sini dijelaskan dengan kata-kata yang sangat menarik yang dipilih oleh Paulus secara khusus untuk menjelaskan hubungan. Pertama, kita lihat kamu harus seia sekata. Nah, seperti kalau kita lihat bahasa aslinya, sebenarnya artinya semua bicara hal yang sama. Seia sekata. Jadi mulai dari perkataan. Kamu harus mengatakan hal yang sama. Di dalam Kristus artinya semua hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Kata yang sama harus kamu ucapkan. Kata yang sama harus kamu bicarakan. Kata-kata yang sama yang harus selalu mendengung yang ada di sekitar kita. Ketika kita punya kata yang sama, kita mempelajari firman Tuhan, terus-menerus firman Tuhan, maka akan jadi kesatuan. Tapi bukan hanya kata yang sama, bukan hanya satu kata, semua berbicara kata yang sama, tapi di sini katakan berhenti saling mengoyakkan. Di sinilah kita mendapatkan ide, jangan ada perpecahan di antara kamu. Rasul Paulus di sini bukan sedang memperingatkan, jangan ya, jangan ada ya, bukan. Dia katakan berhenti saling mengoyakkan. Idenya seperti kertas, kalau kamu sobek. Ini adalah katanya, jangan saling sobek. Karena kalau satu, begitu kamu sobek satu aja, sudah jadi dua. Bagaimana jika di gereja itu banyak sekali kepala, banyak sekali orang, saling sobek. Gimana bisa jadi satu? Idenya seperti itu, jangan saling mengoyakkan. Berhenti saling mengoyakkan. Kamu harus ngomong hal yang sama, dan berhenti saling mengoyakkan. Dan bukan hanya itu, dijelaskan lagi, tetapi erat bersatu. Ini adalah bahasa kedokteran ya, erat bersatu. Seperti seorang dokter lagi menyatukan tulang yang patah. Kalau dokter menyatukan tulang yang patah, apakah manusia yang disatukan, orang pasien yang sudah disatukan tulang yang patah, apakah mau mengoyakkannya lagi? Bodoh kan? Kalau misalnya ada seorang yang kakinya patah, disatukan, dan dia dengan sengaja mau hancurkan lagi supaya bisa disatukan lagi. Tidak ada orang dengan pikiran yang normal akan melakukan itu. Makanya dikatakan sama Rasul Paulus, nah kamu nih sekarang harus sama-sama satu, tidak boleh terpecah lagi. Tadinya kamu disobek, saling mengoyakkan, sekarang satu. Seperti saling menjahit satu dengan yang lain. Karena kata ini juga bisa punya ide seperti menjahit dua pakaian yang sobek. Dan kalau kita melihat, kita tidak boleh saya mengoyakkan, tetapi justru saling menjahit satu dengan yang lain. Berarti ada usaha ya. Ini perlu usaha. Makanya di Roma 12 dikatakan, jika ini adalah kamu yang harus duluan
membuat damai. Kamu yang harus mengambil banyak effort, usaha untuk berdamai. Nah, ini idenya. Dengan apa? Gimana cara menyeratkannya? Ternyata tadi kalau kita fokusnya dengan kata-kata, tapi di sini dikatakan sehati sepikir. Bahasa Indonesia tidak jelas ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini dari dua kata yang berbeda digabung di bahasa Indonesia jadi sehati sepikir. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan erat bersatu. Erat bersatu, saya terjemahkan lagi. Erat bersatu dalam pikiran dan dalam penghakiman. Pikiran adalah internal kita, sedangkan penghakiman ada eksternal kita, seperti pengetahuan dan hikmat. Kalau pengetahuan adalah sesuatu yang kita tahu, hikmat adalah aplikasi dari pengetahuan. Seperti ini, kita harus punya satu ide dan juga punya satu aksi. Jadi kalau kita combine semuanya, kita satukan ayat ini, sederhananya seperti ini. Satu kata, satu ide, satu aksi di dalam Yesus. Itulah membuat kita bisa satu. Inilah yang Paulus nasihatkan. Kamu membicarakan hal yang berbeda, maka kamu tidak pernah satu. Satu membicarakan A, satu lagi membicarakan B. Gimana bisa bersatu? Satu punya ide seperti ini, satu punya ide yang lain. Tidak akan pernah bersatu. Ada yang punya idenya sama, aksinya beda. Dia melakukan dengan cara ini, yang satu melakukan dengan cara ini. Dan ini terjadi di gereja. Inilah gereja. Karena gereja banyak kepala kan. Pemimpin aja ada bagian-bagiannya. Pemimpin, nah nanti ada lagi pelayan-pelayan yang lain. Dan semua punya kepala masing-masing, punya ide masing-masing. Makanya Rasul Paulus sederhananya katakan, kamu harus jadi satu. Sederhananya, secara doktrin kamu harus agree. Coba bayangkan, misalnya satu pemimpin atau satu pengkhotbah mengatakan yang ini, satu pengkhotbah lain mengatakan hal yang lain. Gak akan pernah satu. Gerejanya, orang-orangnya pun tidak akan pernah satu. Makanya Rasul Paulus nasihatkan, tolong ngomong satu hal yang sama, punya ide yang sama, lakukan aksi bersama-sama. Ini adalah cara kamu bisa bersatu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat konflik, karena sama pikirannya berbeda, bukan punya tujuan yang sama, tujuan yang berbeda. Makanya demi Yesus. Ini demi Yesus, bukan demi kita. Karena konflik adalah terjadi karena keegoisan kita. Kita masing-masing pengen tahu, ini pikiran saya yang betul, pikiran kamu salah. Ini ide saya. Makanya ngomongnya sudah beda, aksinya beda. Walaupun pikirannya sama, melakukannya cara dengan berbeda. Konflik, pasti jadi konflik. Makanya Rasul Paulus tekankan, kamu harus jadi satu dalam Kristus. Semua yang kamu lakukan, pikiran kamu harus Alkitabiah. Kalau Alkitab jadi sumbernya, harusnya nggak boleh beda. Alkitab sudah katakan A misalnya. Masa berbeda-beda? Tidak boleh. Bisa kita bilang, kamu jangan membunuh, jangan berzina, jangan membuat cabul. Masa kita bilang sesuatu yang bertentangan dengan itu, sudah pasti berbeda hasilnya. Dan ini jadi konflik. Makanya nanti di pasal 3, di pasal 6 bahkan lebih parah. Ada orang udah saling menuntut, bawa ke pengadilan saudaranya, nuntut saudaranya ke pengadilan karena konflik. Tapi di sini dijelaskan, mulailah, saya nasihatkan, mulailah berbicara hal yang sama, bicarakan firman. Kalau firman yang kita selalu bicarakan, fokus kita adalah Tuhan. Kalau ide, pikiran kita selalu tentang firman, kalau aksi kita untuk melakukan firman, pasti satu
Masalahnya konflik terjadi ketika satu mau dengan cara dunia, satu dengan cara Alkitabiah. Apalagi dua-duanya cara dunia, nggak akan pernah satu. Jadi kesatuan kita, pertama fokusnya harus Kristus. Kita bisa berbeda. Nanti di ayat yang selanjutnya, di poin ketiga, kita akan jelaskan bahwa kita memang satu, tapi kadang-kadang kita berbeda. Itu yang pertama ya. Kesatuan kita demi nama Yesus. Satu ide, satu kata, satu aksi. 11-13 dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud adalah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Hal kedua yang harus kita pelajari supaya kita dapat kesatuan dalam Kristus adalah loyalitas kita itu Kristus, bukan manusia. Rasul Paulus dengar dari keluarga Chloe. Sebenarnya tidak dijelaskan panjang lebar siapa ini Chloe, tapi ada yang menduga bahwa Chloe adalah salah satu yang terkemuka di Korintus yang sering traveling dan bertemu dengan Rasul Paulus dan sangat dekat, dan kemungkinan Chloe membuka rumahnya untuk kebaktian seperti ini. Nah, dia kasih tahu Paulus bahwa ada perselisihan. Nah, di sini menarik karena kata perselisihan kita dapatkan kata perdebatan. Inti dari perdebatan itu apa? Yang saya lakukan, yang saya katakan itu paling benar. Yang saya pilih itu paling bagus. Dan itu mulai perdebatan. Bukan perdebatan hal yang lain. Saya membaca berita tadi siang. Ada sebuah konflik. Berapa hari yang lalu ada seorang membunuh seseorang. Temannya sendiri dibunuh. Ternyata polisi mengusut penyebabnya satu. Karena berdebat. Dan apa yang diperdebatkan? Dan ini hal yang paling sepele yang pernah saya dengar. Mereka memperdebatkan ayam duluan atau telur duluan. Serius, baca beritanya. Saya juga kaget. Mereka memperdebatkan ayam duluan atau telur duluan. Dan karena pengaruh alkohol juga, temannya ini dibunuh. Berdebat dengan hal kecil. Dan perdebatan intinya gini, saya harus menang, saya harus lebih baik. Itu ada perdebatan. Kalau kita melihat perdebatan, harus ada yang menang. Semua berargumen kasih tahu bahwa saya yang baik. Dulu saya pernah dapat pelajaran dalam pelajaran bahasa Indonesia, kami suruh buat 2 kelompok. Yang satu harus pro, yang satu harus kontra. Bagaimanapun juga yang pro, walaupun tahu itu seharusnya kontra, harus dukung pendapat itu. Gimana caranya? Yang kontra sebaliknya. Saya ingat waktu itu tentang becak. Bolehkah di Jakarta ada becak? Jadi pro dan kontra. Saya harus kasih yang kontra. Padahal lebih banyak yang pro. Jadi saya harus buat argumen yang pokoknya saya harus menang. Kelompok saya harus menang. Itulah perdebatan. Itu inti perdebatan. Makanya konflik dimanapun juga. Suami istri, kakak adik, antara keluarga itu berdebat. Kasih tahu bahwa pendapat saya lebih benar. Itulah perdebatan. Dan di sini perdebatannya apa? Loyalitas. Loyalitasnya apa? Jadi ada 4 kelompok di gereja di Korintus. Dia bilang, saya golongan Paulus. Paulus itu gembala pertama yang mendirikan gereja di Korintus. Dia 1,5 tahun melayani Korintus dan dia merasa banyak orang merasa dia orang yang sangat baik, sangat berkuasa, dan dalam arti dia adalah bapa rohani kami. Jadi ada mereka yang loyal sekali sama Paulus dan bilang, oh Paulus adalah yang terbaik, dia pemimpin yang terbaik. Saya loyal kepada Paulus. Tapi ada kelompok lain bilang, saya Apolos. Apolos itu siapa? Apolos kalau kita melihat di Kisah Para Rasul, ada seorang yang dibawa sama
Aquila dan Priscilla untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi dijelaskan Apolos itu adalah orang yang paling top. Kenapa? Dia ngomongnya hebat, dia terpelajar, dia tuh masih muda dibanding sama Rasul Paulus ya. Dia sangat hebat, dia sangat populer. Makanya dia dijadikan gembala setelah Rasul Paulus. Makanya banyak juga yang anak-anak muda, saya rasa anak-anak muda suka sama dia. Oh, dia lebih baik, khotbah dia lebih bagus, pengajaran dia lebih mengena untuk saya. Nah, golongan Apolos. Golongan lain, golongan Kefas. Kefas itu nama Simon Petrus. Nah, jadi ada juga di gereja di Korintus yang selamat oleh pelayanan Petrus. Jadi dia masih mula-mula, bahkan sebelum Paulus dia sudah mengenal Yesus gagah Petrus. Dan mereka bilang, oh kalau Kefas itu lebih baik. Kenapa? Kefas tuh dia memegang kunci surga. Dia adalah pemimpin dari para rasul. Wah, kelompok kami lebih eksklusif. Nah, ada satu lagi kelompok. Dia bilang, kalau saya tuh bukan Paulus, bukan Apolos, bukan Kefas. Saya tuh golongan Kristus. Wah, seakan-akan bagus ya. Saya enggak loyal dengan manusia. Saya loyal sama Kristus. Tapi spirit mereka, roh mereka salah. Mereka menganggap remeh semua yang lain. Dia bilang, saya paling suci. Kamilah paling suci, paling benar. Kalian lihat manusia, saya lihat Tuhan. Tapi Rasul Paulus tahu, ini masalah. Karena roh kamu nggak benar. Betul, kamu harus lihat Kristus. Tapi makanya bilang, apakah Kristus terbagi-bagi? Bagaimana kamu bisa loyal dengan orang-orang? Bahkan saya, ada kelompok yang loyal dengan saya. Kristus tidak terbagi-bagi. Makanya Rasul Paulus bilang, adakah Paulus? Dan dia memakai nama dia, sebenarnya kasih tahu, adakah Paulus, Apolos, Kefas yang disalibkan untuk kamu? Ataukah adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus, Kefas, atau Apolos? Jawabannya tidak. Ini pertanyaan retorikal yang kasih tahu bahwa jawabannya tidak. Tidak ada. Nah, ini ngajarin kita apa? Sederhana. Jangan pernah loyal kepada manusia. Karena ini kadang-kadang jadi masalah di gereja. Saya tidak tahu apakah ada di gereja kita. Saya rasa ada, karena saya juga mendengar. Ada orang yang bilang, oh, saya lebih suka khotbahnya dia. Oh, kalau enggak. Saya lebih suka khotbahnya dia. Pendek, padat, selesai, cepat. Saya lebih khotbah dia, lebih aplikatif. Oh, khotbah dia lebih ini. Saya tidak suka khotbah itu, panjang. Loyalitas kepada manusia, favorit. Kita mulai favoritkan orang ini. Oh, kalau dia pemimpinnya dia lebih bagus. Kalau dia ngajar dia lebih bagus. Apalagi kita banyak pengabar Injil di gereja. Ada juga gembala, ada pendeta, dan guru-guru, bahkan guru sekolah minggu. Semua punya mengajar, berkhotbah. Apakah kita punya favorit? Oh, saya maunya dia. Saya lebih suka dia. Kalau dia yang khotbah saya nggak mau. Ngantuk. Apakah kita seperti itu? Adakah semua melayani di sini untuk supaya siapa yang paling hebat? Pengkhotbah paling hebat siapa ya di sini? Buat nominasinya. Apakah itu tujuan semua pengabar Injil di sini? Pengkhotbah di sini. Apakah itu? Apakah ini sebuah kompetisi? Sehingga harus loyal kepada pribadi, terlepas pribadi. Karena kalau loyalitas kita kepada manusia, kita akan kecewa loh. Oh, saya suka sama pengkhotbah ini. Tahu-tahu dia melakukan sesuatu dan kita kecewa. Kok dia gitu ya? Kok dia seperti itu ya? Makanya Rasul Paulus tahu, jangan pernah loyalitas kepada manusia, siapapun itu. Mau dia gembala pertama, dia pengkhotbah yang hebat, atau dia orang di Kefas, seperti Kefas ada kepala dari para rasul. Enggak. Loyalitas kita untuk Tuhan. Makanya kita tidak bisa berdebat.
Dan tidak boleh ada di gereja kita berdebat gara-gara ini sebenarnya. Kalau kita ada, kita harus bertobat. Karena selama firman itu disampaikan, siapapun yang menyampaikannya, itu firman Tuhan. Pasti ada satu pelajaran. Saya ingat salah satu dosen saya mengatakan, setiap kebaktian, setiap firman disampaikan, setidaknya kamu harus cari satu hal yang membangun kamu. Satu hal, walaupun satu, tak apa. Yang penting satu hal itu bisa bangun kamu. Karena firman Tuhan. Kecuali orang itu memberitakan tentang dirinya sendiri. Bukan Kristus. Kecuali orang itu mengarahkan khotbahnya untuk melakukan atau mencintai dunia. Tapi selama Injil diberitakan, firman Tuhan, walaupun klise ya, kadang-kadang orang bilang, khotbahnya klise. Ya gitulah, kamu harus doa seperti ini, Tuhan akan tolong lah. Kamu harus rajin baca Alkitab lah. Klise sekali khotbahnya. Tapi memang itu firman Tuhan. Diulang-ulang, ya memang harus diulang-ulang. Karena kita pelupa. Kita harus diingat terus. Kita seperti anak-anak Tuhan. Seperti anak saya, diucapin berulang kali. Enggak ingat, enggak lupa, enggak mau berubah. Sama kita anak-anak Tuhan. Kita harus diingatkan terus, ingatkan terus. Sampai kapan? Sampai mati. Kenapa? Karena kita masih anak-anak Tuhan. Perlu diingatkan, kita lupa, kita gagal, kita sering merasakan kegagalan di dalam hidup kita. Kita berdosa lagi, coba lagi, dosa lagi, jadi anak baik, taat sama Tuhan, balik lagi nggak taat sama Tuhan. Kita seperti itu. Makanya Tuhan kasih pengkhotbah untuk ingatkan lagi. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Lebih baik, tapi perlahan-lahan. Karena kadang-kadang sesuatu yang instan itu nggak baik. Datang ke KKR, langsung merasa, wah luar biasa khotbahnya, saya berubah. Itu instan. Tapi kita sedikit demi sedikit dengar firman tiap minggu, setiap hari kita renungkan, sedikit, lama-lama kita bertumbuh. Dan kita nggak sadar loh pertumbuhannya, nggak akan signifikan langsung naik. Kita akan tumbuh, turun. Tapi selama kita setia lakukan dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa. Makanya jangan loyal kepada manusia, siapapun itu, pemimpin ataupun siapapun, tidak usah. Kenapa? Karena hal ketiga, tujuan dan tugas utama kita adalah beritakan Kristus. Maka dikatakan, aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kriptus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entah ada orang lain lagi yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sederhananya, Kristus kasih tahu dan kasih argumen. Saya bersyukur bahwa saya, Paulus, punya banyak kekurangan. Secara administrasi, mungkin baptisan ada tugas banyak para rasul. Tapi Rasul Paulus tidak banyak baptis dia. Kalau mau compare, bandingkan dengan Petrus, kalah. Saya rasul biasa. Saya tidak banyak membaptis. Karena fokus utama saya mengabarkan Injil. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan tujuan yang Tuhan izinkan. Dan ini sebenarnya fokus utama kita. Setiap kita punya talenta yang berbeda. Setiap kita punya cara dan tujuan yang berbeda Tuhan ciptakan kita. Kita bisa seperti Petrus mendirikan gereja. Seperti Paulus juga mendirikan gereja. Apolos tidak pernah dikatakan mendirikan gereja loh. Ada, saya rasa dia ada mendirikan, tapi tidak pernah dijelaskan secara eksplisit dan implisit bahwa dia mendirikan gereja. Tapi apa pelayanan Apolos berarti jelek di mata kita?
selama dia memberitakan Injil. Mungkin Tuhan memberi tugas seperti itu. Kalau kita mempunyai tugas apapun, yang penting intinya kita bawa orang lain kepada Kristus. Makanya masalah kadang-kadang di gereja kita berbeda ya. Berbeda dalam arti administrasi. Pelayanan gereja kita berbeda. Pengetahuan di gereja kita berbeda. Kita tidak bisa saling iri. Oh, dia lebih hebat di sini, dia lebih hebat di sana. Makanya nanti di 1 Korintus pasal 12, pasal 13, Rasul Paulus akan jelaskan secara spesifik. Kamu punya karunia rohani masing-masing. Jadi nggak usah berselisih gara-gara ini juga. Nanti di pasal ketiga, bahasan ini akan kembali loh. Soal golongan-golongan lagi. Nanti akan dijelaskan. Entah siapa yang berkhotbah, tapi intinya ada fokus yang berbeda yang bagaimana Rasul Paulus akan menanganinya. Selama Yesus diberitakan, Injil disampaikan, dan Tuhan dimuliakan. Tugas utama kita memberitakan Kristus. Jadi kesimpulannya, perpecahan, konflik pasti ada. Makanya dikatakan Rasul Paulus berhenti saling mengoyakkan. Mungkin di gereja ini juga ada. Siapapun kita berhenti saling mengoyakkan. Justru kita harus dikatakan satu kata berbicara hal yang sama. Satu ide, satu penghakiman atau satu aksi yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan demi Yesus. Fokus kita Yesus. Tujuan dan dikatakan juga bahwa loyalitas kita juga kepada Kristus saja. Bukan kepada orang-orang siapapun dia, mau sehebat apapun dia. Kita bisa respect, kita bisa hormati, kita bisa kagumi, boleh. Kita boleh mengagumi orang. Boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai loyalitas kita ke dia. Sehingga kalau dia ngomong gini, padahal dia salah, kita tidak mau terima. Padahal dia salah ngomong kan? Kan manusia bisa ngomong salah. Dia salah ngomong. Tapi kita bela mati-matian. Enggak, dia betul, dia begini, dia begitu. Karena loyalitas kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada manusia. Dan terakhir, tujuan kita punya satu tugas, beritakan Injil. Satu pikiran, satu perkataan, satu aksi, satu loyalitas, satu tujuan. Pada Kristus saja. Inilah nasihat dari Rasul Paulus yang hari ini bisa kita pelajari. Kiranya Tuhan tolong kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Tolong kami Bapa yang terbatas ini, sehingga kami selalu diingatkan dan dibuat mengerti untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tolong cara selanjutnya dalam kebaktian ini kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan pujian terakhir kita, nomor 300. Pujian nomor 300. Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sejantung dan bersekutu, laksana di sorga, bersama semua ketika berbakti, mencurahkan isi jantung, kata tanya, beban berat ringan bersama ditanggung,
susah, dosa tak bertahan, kasih Tuhanku sempurna sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kau telah memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Dan yang Kau hantarkan kami pulang dengan sukacita dari surga dan dari firman yang telah kami dengarkan. Dan yang Kau tolong kami menjadi saksi-Mu yang baik di rumah kami, baik di sekolah, di tempat kerja, ataupun dimanapun kami berada. Dan yang Kau yang tolong kami supaya selalu memberitakan Kristus ke semua orang yang belum mengenal Kristus. Kami serahkan semua ini dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan. Tuhan memberkati kau. Tuhan memberkatimu, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan wajahnya, beri kasih karunia, karunia damai sejahtera.